Jokowi ungkapannya rendah, tapi itu kekerasan politik. Saya lawan. Itu justru itu bagian yang nggak penting itu. Itu political violence. Ada Dokter Tifa yang tidak bisa dilengkuk-lengkuk. Ada Gusti Kanjeng Roy Suryo. Jokowi nggak mungkin punya kekayaan batin. Maaf, agak belak-belakan. Jadi buat apa termul itu memuja orang yang tidak punya kekayaan batin? Tidak boleh ada manusia di atas hukum. Tidak boleh ada orang yang tidak tersentuh oleh hukum. Enak amat tersentuh hukum. Presiden yang sekarang menjaga marwah presiden sebelumnya. Ya jauh panggang dari api kalau kemudian misalnya kita menginginkan ada pengadilan gitu. Ini yang keliru. Mengingat ya beberapa jam yang lalu angka itu lahir dari tidak ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat 30. Sekarang kayak kalau ke Jogja mau bulan Gibran. Jadi tinggal pilih. Nawarnya makin tertutup, makin mudah. Makanya bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita berada dalam sebuah kondisi yang penuh tantangan. Nah, oleh karena itu, sebuah kebanggaan dan kebahagiaan buat saya, ini kedatangan salah satu tokoh nasional, Soko Guru Budaya, penulis buku, peneliti juga. Wah, Kang Sobari. Oke. Matur nuwun sangat loh, Kang. Terima kasih. Jadi asli dari Bantul, Kang. Oh iyalah, iya. Tapi lama di Jakarta. Bukan lama. Memang hidup di Jakarta. Selama-lamanya. Jadi sempat di BRIN waktu itu. Dulu namanya LIPI ya, Prof? LIPI, saya lebih suka dengan nama LIPI daripada dengan nama BRIN. Oh. Iya benar. Jadi sekarang kegiatan apa, Prof? Saya sudah pensiun. Iya. Pensiun LIPI itu pensiun dini. Oh, kenapa, Kang? Pensiun dini. Oh begini, karena saya dipinjam. Dipinjam untuk mimpin kantor berita nasional Antara. Oh. Itu sebutannya dipinjam oleh presiden untuk memimpin itu. Tahun berapa itu, Kang? Tahun 2000 sampai 2005. Zamannya Gus Dur, Mbak Mega, SBY. Tiga presiden. Tiga presiden saya. Kenapa waktu itu Kang Sobari dipilih oleh Pak Gus Dur? Oh, kalau itu penjelasannya bukan karena pertemanan, kompetensi. Kompetensi. Oh, saya kan penulis, Bu. Ya. Saya penulis di semua media. Di semua media. Saya berbicara di semua jenis media. Waktu itu hanya ada 2, TV dan radio. Ya. Nah, karena itu maka saya dianggap ya orang media. Sebagai orang media, tapi punya basis sebagai pegawai negeri, peneliti LIPI, cocok lah itu suruh memimpin kantor berita gitu. Oh. Logik, pemikiran Gus Dur. Ya. Jadi memang meritokrasi juga tuh. Kira-kira macam gitu. Bukan Gus Dur menghadiahi teman sembarang teman. Karena teman, karena kenalan, karena dekat, lalu dihadiahi. Enggak. Enggak kayak zaman-zaman ini, beda. Itu adalah ukuran pertimbangan. Saya seorang kolumnis, sebutannya kolumnis ya. Tapi itu orang umum. Kalau saya nyebut itu esais itu lebih keren kayaknya. Meskipun hampir sama. Jadi saya menjelajah dunia esai, dunia pemikiran media. Dunia pemikiran media. Itu yang jagoan itu ya udah pastilah itu Bang Mahbub Junaidi. Itu senior kita. Itu paman lah kalau saya manggil beliau.
Tapi kemudian sesudah itu beliau minggir, itu kita manggil itu Abang Gunan Muhammad. Itu nomor 1 lah dia. Ada Ainun, oke. MH. ya sedikit sekali. Ya. Nama itu apa itu namanya Bung? Well established name. Itu sedikit. Ya, itu ya. sedikit waktu itu. Sedikit. Ya begitu. Nah, waktu itu Kang Sobari di monolog Anak Bangsa itu ingin mengkritik Henry Satrio. Wah, ingin ngeritik saya nih. Tapi saya bersedia dikritik kan ya kamu itu. Nah, salah satu topiknya itu Jokowi dan Gibran. Memang kenapa Kang saya dikritik? Betul. Bisa tolong dijelaskan lagi kenapa kemudian saya dikritik? Iya. Begini, saya masih ingat itu obrolan orang dalam ya. Nah, obrolan itu mendalam. Saya sampai capek loh menunggu itu kelar. Karena Anda bisa menjelaskan dengan angka. Anda bisa menjelaskan semacam proyek, program, dan sejenisnya. Itu dengan angka. Saya nggak punya ketelitian itu. Jadi kalau saya mau membahas itu bukan sampai ke detail birokrasi teknisnya, tapi sebenarnya grand desainnya dan grand message yang disampaikan. Nah, bagi saya sekarang ini problem-problem utama bisa kita lupakan Prabowo. Kalau mau ya, boleh kita lupakan sementara. Dan kawan-kawan yang marah pada Prabowo jangan marah sama saya dulu. Nggak usah memarahi saya. Gini sementara kita lupakan. Karena ada suatu gagasan tentang problem bangsa. Problem bangsa itu masih di tangan Jokowi. Di tangan Jokowi. Bahkan yang sekarang menimpa Prabowo itu juga problem yang dibikin oleh Jokowi. Kepolisian. Ibaratnya Prabowo enggak berdaya apa-apa. Melakukan reformasi kepolisian. Reformasi kepolisian apa yang dilakukan? Dia membentuk suatu tim sedikit orang. Gak ada sampai sekarang. Kalau orang itu kerja, kalau saya menjadi tim dalam reformasi itu, saya tidak bisa diberi waktu selama-lamanya begini. Kita desain ini. Kita bikin kelar dan kita pertanggungjawabkan kepada publik Indonesia. Udah bisa, tim kok tersembunyi, hilang antara ada dan tidak ada kayak demit. Kan kayak nggak ada itu. Nomor 2, itu langkah Prabowo itu. Meminjam. Prabowo nggak punya bahasa, jadi meminjam Menteri Keuangan. Audit. Siapa saja yang kekayaannya sangat menyolok diaudit untuk diketahui dari mana dia punya kekayaan sebanyak ini. Apakah ada kekayaan ini diperoleh dari umpamanya langkah-langkah bisnis tapi merusak alam lingkungan, alam sekitar kita termasuk hutan. Kalau kekayaan itu diperoleh antara lain termasuk dari bisnis merusak lingkungan, dia bermasalah. Kalau kekayaan itu dihimpun dari posisinya sebagai pejabat, menghimpun, bermasalahlah orang itu. Tapi mana? Kan nggak ada. Nah, itu detail-detailin Prabowo yang diceritakan sama Bung Menteri kan, wah ini ada korupsi bidang ini, ada ini. Prabowo punya program ini merah dan putih. Ini ada program MPG Itu gede-gede semua. Itu desain besar. Dan saya membuat perumpamaan yang
Bung Henry diskusikan itu sampai ke titiknya persoalan. Tapi Bung Henry itu seperti Sisyphus, mendorong batu ke puncak gunung, dan di sana tidak ditahan, batu itu dibiarkan gelundung lagi. Nah, sekedar perumpamaan. Karena sebetulnya ya MBG mau di stop itu barang yang bukan sekedar taktis strategis, itu barang yang sangat penting, maha penting. Karena itu triliun duit kita dipakai foya-foya untuk mengagungkan nama Prabowo. Kan foya-foyanya Prabowo. Meskipun yang diberi itu rakyat. Tapi rakyat yang diberi itu menolak. Namun dia menganggap itu penting. Rakyat bilang tidak ada gunanya, masih dipakai dan seterusnya. Bung Henry bilang ini mesti di stop. Itu penting. Itu penting. Tapi Bung Henry bilang, wah ini kan menyangkut di Gibran, wah kalau ini sulit. Menurut Jokowi ini sulit. Nah di sana yang saya menemukan momentum untuk menyampaikan suatu kritik. Di tempat sulit itulah sumber persoalan utama kita. Jadi kalau Prabowo sementara kita lupakan, itu tidak ada celah politiknya. Lupakan dulu. Kita tanganilah ini sumber masalah utama. Jokowi, Wananya. Sumber utamanya dua itu. Saya menyebut Bung karena saya memakai idiom yang dipakai oleh Che Guevara. Che Guevara bilang itu ada kekerasan. Dia tidak memakai, tapi gini. We have to share faith. Faith, bukan faith. We have to share faith Iman. with nasib. We have to share faith with the victim of aggression. Nah, ini victim of aggression. Aggression itu tindak kekerasan. Dan saya menemukan itu malah kekerasan politik. Jokowi selama 10 tahun itu sebenarnya dengan kelembutannya, dengan ungkapan-ungkapannya yang rendah, bukan ungkapan Prabowo yang membentak. Jokowi ungkapannya rendah, tapi itu kekerasan politik. Kekerasan Gimana politik. caranya ngomong rendah tapi kekerasan politik? Korban. Kan kita tahu Bung, yang namanya mafioso itu bukan seperti preman terminal. Iya. Preman terminal ngancam. Kalau mafioso enggak Bung. Iya Bung, ya nanti kalau Anda nggak suka ya enggak apa-apa. Tunggu aja saya ngerokok dulu. Tapi didor kemudian. Dor. Nggak pakai ngancem. Kalau terminal ngancem. Awas lo. Besok lo. Sama gua hancurin. Besok lupa dia. Tapi kalau mafioso dingin. Omongannya dingin, wajahnya dingin, tidak mengesankan apa-apa, tapi dor. Dan tidak pernah mafioso ngancam, apa anakmu aku dor gitu. Tidak perlu ngancam, tidak ngomong, ya aku tahu anakmu ada di sana, kamu di sana. Apa-apa, dor, kelar. Jokowi bahasa mafioso itu lembut. Ya saya memang orang bodoh. Saya ini sudah merendahkan diri serendah-rendahnya. Mau direndahkan kemana lagi? Kekerasan politik itu, Bu. Tapi kali ini saya akan lawan. Nah, tiba-tiba muncul semacam itu. Itu tidak bahaya, Bu. Itu tidak bahaya. Karena mafioso, ya sudah ngomong kerendahan ini penuh dengan gejolak, kejengkelan, kemarahan, dan ambisi menghabisin lawan-lawan. Saya lawan. Itu justru itu bagian yang nggak penting itu. Itu political violence.
kekerasan politik. Hmm. Nah, kita se-Indonesia ini tidak membicarakan kekerasan macam itu, termasuk kawan-kawan aktivis yang suka bicara kekerasan dalam keluarga, kekerasan kepada murid, kekerasan. Nah, ini itu sesuatu yang missing. Saya tidak missing ketika menemukan Che Guevara bicara we have to share faith with the victim of aggression. But we have also to accompany them in their death or victory. Itu Bung, itu orang lapangan dan filsafat lapangan. Orang yang mengerti lapangan. Nah, saya meloncat ke political aggression, political violence. Sebenarnya Jokowi penuh dengan violence, penuh aggression. Siapa the victim? Se-Indonesia menjadi victim. Yang tidak menjadi victim itu ada orang yang bilang Jokowi itu pahlawan, yaitu Pak Luhut. Pak Luhut nggak jadi korban. Saya pun kalau dirasa-rasa sepertinya saya nggak menjadi korban. Sepertinya saya seperti nggak tersentuh. Tapi saya tersentuh, Bung. Saya punya, kita enggak usah saya, kita punya komunitas untuk berbagi nasib, untuk berbagi pemikiran. Yuk hati-hati ya, jangan terpesona pada bantuan langsung tunai. Jangan terpesona. Itu hak kita, itu hak kamu kalau kamu dikasih. Jangan terpesona lalu berterima kasih, sampai membungkuk-bungkuk. Itu memang jatah dalam konstitusi kita. Kalau kau dikasih sembako, jangan menyembah-nyembah. Sembako itu dari duit kita. Jadi kenapa kau pada menyembah-nyembah? Orang yang melakukan manipulasi itu juga wujud dari political violence. Jokowi mesti ada sesuatu kekuatan. Jokowi itu akan tersingkir. Sekarang ini makin tersingkir. Kalau didahului anaknya pula, itu kawan-kawan para jenderal, bapak-bapak kita, para purnawirawan itu sudah menulis surat ke parlemen, sudah apa. Itu tinggal nyentil parlemen. Kau itu wakil rakyat apa wakil demit. Ya kan gitu. Iya mesti. Nah, di situ Bung, Indonesia saat ini yang paling berbahaya itu dua kekuatan itu. Kekuatan Jokowi and his family berbahaya. Prabowo untuk sementara jangan dianggap bahaya, enggak apa-apa. Meskipun kita udah jengkel lah, tapi ada lah yang bisa ditunda. Itu namanya putting priority. The first. Oke. Ya gitu anunya. Tapi dengan kondisi sekarang sebetulnya apalagi yang perlu dikhawatirkan dari seorang Jokowi? Kan gak ada, dia udah gak jadi presiden loh Kang. Kekerasannya. Oh ya. Kekerasannya, Bung, mari kita perhatikan. Saya ingin itu Dr. Tifa itu datang ke sini, minta RJ. Dan kan orang-orangnya beroperasi ke lapangan. Iya. Dr. Tifa difitnah. Minta RJ. Katanya mau minta RJ. Wah ini ada 50 miliar. Kayak gitu. Dia itu menduga dia akan se-powerful yang dia bayangkan. Ada orang yang sudah bisa diajak cara-cara itu. Dan akhirnya dia membayangkan semua orang yang mengkritik dia dalam urusan ijazah itu ingin ditaklukkan dengan RJ dan dengan duit, Bung. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, dari mana lo? Mana lo dapat duit? Sudah pensiun sebagai presiden? Duit dari mana lo? Lu anak orang melarat. Dari wali kota juga masih melarat. Dari gubernur juga melarat. Tapi kenapa lu?
Sekarang ngomong 50 miliar enteng. Duit nenek moyang lu dari mana itu? Dan misalnya hal kayak begitu. Dia merasa dia powerful dan dia tidak menduga akan ada kekuatan. Bung Lukas Luarso, Bung ahli kebijakan publik, Bung Natua, Cilalai, ada Dokter Tifa yang tidak bisa dilengkuk-lengkuk, ada Gusti Kanjeng Roy Suryo. Itu nggak bisa ini. Nggak bisa. Nah, ada miskalkulasi politik di Jokowi dalam hal ini. Dan miskalkulasi politik itu membuat dia jarang lah bisa tidur dengan nyenyak. Bung, banding sama kita Bung. Santai. Kita tidur mau kapan saja tidur les. Karena kita nggak ngantongi duit dan kita nggak nyimpen duit terlalu banyak di mana-mana. Duit kita adalah di tempat. Tapi kalau tidur ngantongi duit enak, Kang. Dirogoh orang. Kita nggak bangun udah nggak ada, kan nggak bisa tidur gitu. Jadi mesti jangan sampai lu ada orang ngerokok ini kantong tidur. Iya. Nggak ada kenyanyaan itu. Iya. Jadi orang Jawa itu sebenarnya punya dua corak penjelasan terhadap materi. Aku ini orang kaya meskipun tidak menggenggam duit. Karena bagi orang Jawa, kaya itu artinya mau punya kemauan apapun tercapai. Pas nyunatin anak, iya tercapai. Pas ngawinkan anak, resepsi, tercapai. Pas punya keinginan, wah aku pengen nilai teman yang ada di Jakarta ini dari kampung jauh. Tercapai. Itu kaya. Tercapai. Jokowi nggak tahu Bung idiom-idiom semacam ini. Nggak. Yang nomor 2, kaya itu kaya dalam urusan batin semacam itu. Jokowi nggak mungkin punya kekayaan batin. Maaf, agak belak-belakan. Jadi buat apa termul itu memuja orang yang tidak punya kekayaan batin? Bahkan batin politik. Batin dalam cara mengelola negara ini tidak ada kekayaan dia. Tidak ada. Yang kaya dalam hal ini kan Bung Karno lah. Bung Karno lah yang contoh suri teladan mengenai. Disiapin kopi gitu, Bro. Oh boleh. Boleh lah, mantap lah. Terima kasih banyak. Nah begitu Bung. Jadi intisarinya urusan kita punya rasa kecewa dengan yang mulia Prabowo itu bolehlah dilupakan sedikit, tapi kita mesti menyelesaikan national agenda, either Jokowi or anaknya. Diapain? Mesti ada urusan itu kelar di antara keduanya, kelar. Dan itu bukan kedengkian politik, Bung. Itu semuanya based primarily on legal reason. Oke. Karena ada banyak. Jokowi punya dosa-dosa proyek. Nah, ditanya, pertanggungjawabkan ini secara nasional, pertanggungjawabkan melalui pengadilan. Bung, kita bukan karena dengki pribadi. Kita nggak ada dengki pribadi. Ini orang yang kita bicarakan dari konteks leadership at national level. Banyak problem begitu, diminta. Lalu kawan-kawan, warga negara, kawan-kawan, sobat-sobat kita yang marah sekali kepada Jokowi, berteriak, adili Jokowi. Ya mereka berteriak begitu. Kalau kita kan berteriak di tempat yang lebih mulia. Ya. Di depan mikrofon. Omongannya itu omongan mulia. Ada basis perkara-perkara hukum. Ya, perkara hukum ini karena kan tidak ada dalil. Ada orang yang di atas hukum kan nggak boleh.
Tidak boleh ada manusia di atas hukum. Tidak boleh ada orang yang tidak tersentuh oleh hukum. Enak amat tersentuh hukum. Semua dikenain. Nomor satu. Nomor dua, ini kalau Jokowi diselesaikan dulu sebagai agenda hukum. Bung, ini agenda hukum, bukan agenda politik. Saya bukan politisi, saya bukan anggota parlemen, bukan anggota apapun, aku bukan anggota yang namanya politik. Politik itu politik cara berpikir kalau menurut zaman dulu itu yang namanya para pandito, para gulungan orang sekolah itulah itu yang tidak punya kepentingan, Bung. Di dalam masyarakat kalau kita melihat itu dunia pewayangan itu ada dua kekuatan yang tidak punya kepentingan. Yaitu Punokawan. Ya. Itu mangap-mangap nyanyi-nyanyi ngejek siapa saja. Nggak apa-apa, dia nggak punya kepentingan. Yang nomor dua itu gulungan yang namanya para pandito. Nah, tapi pandito yang berumah di atas angin, bahasa Rendra. Di atas angin. Kalau pandito yang berumah di keraton, itu punya kepentingan politik banyak itu. Durno itu kepentingan politiknya besar. Wah, mau ngambil Pancala segala itu. Segala diambil sama dia. Nah itu. Nah kita punya dua. Nah posisi kita ini kayak para pandito zaman dahulu itu yang tidak punya kepentingan. Kalau kita ingin Punokawan kan kita nggak bisa ngelawak. Iya, iya. Nggak bisa ngelawak dan tidak pada tempatnya kita melawak dalam urusan yang seserius ini. Jadi kita ini kan orang sekolahan lah ya kan. Kita ini orang sekolahan, hidup di dunia kampus, bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa, dan mahasiswa bertanya sama kita. Nah, kita golongan yang mesti menjaga. Tapi kan kelihatannya kalau ini Kang, masing-masing presiden dan keluarganya itu menjaga presiden dan keluarganya juga gitu. Jadi selama masih gimana ya? Jadi ya gitu deh. Kang Sobari paham kan maksud saya itu. Jadi presiden yang sekarang menjaga marwah presiden sebelumnya. Gitu-gitu terus. Jadi ya jauh panggang dari api kalau kemudian misalnya kita menginginkan ada pengadilan gitu. Ini yang keliru. Kang Sobari, ada masukan buat apa? Buat saya, kata Prabowo ke Kang Sobari. Itu akan jawab apa Kang Sobari itu? Oh, tidak susah. Gak susah? Tidak susah. Apa itu jadi jawabannya? Jangan pidato. Inti sarinya Bung Karno petik. 8 kita punya presiden. 8 yang presiden kita nih sekarang. Ya. Yang menurut Kang Sobari paling oke yang mana?